Mari Ibu Bapak, kita siapkan hati kita untuk kita memasuki Ekaristi Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Kembali kita bersyukur pada Tuhan atas begitu banyak berkat rahmat yang senantiasa Ia limpahkan kepada kita di dalam perjalanan hidup kita. Terkhusus kita bersyukur atas penyertaan, pendampingan Tuhan yang boleh kita alami selama proses SADR, Seminar Hidup dalam Roh. 3 bulan telah kita jalani dari bulan September sampai November ini ya. Sehingga proses boleh berjalan dengan lancar. Semua ini tidak terlepas dari penyertaan dari Tuhan sendiri yang menyertai kita semua. Karenanya pada malam hari ini kita mau menutup seluruh rangkaian proses SADR yang telah selesai. Dan kita mau juga diutus untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia di mana kita berada. Di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita hening sejenak. Kita menyadari akan segala kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan kita, agar kita layak dan pantas untuk masuk dalam misteri penyelamatan Tuhan. Saya mengaku
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita berdoa secara khusus bagi proses kelahiran Ibu Emilia Olgasari, juga untuk kelancaran studi Jonathan Jordi dan Christian Jordi. Semoga Allah senantiasa mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas mereka, sehingga apa yang menjadi harapan impian mereka boleh dapat terwujud. Dan juga kita berdoa bagi kedamaian jiwa Yohanes Wahwono Subagio. Semoga Allah yang Maha Rahim membuka pintu kerahiman baginya, sehingga ia boleh memasuki hidup abadi yang dijanjikan kepadanya. Dan semoga ia boleh menjadi saluran rahmat dan berkat bagi keluarga yang bersiaran di dunia ini. Dan kita bawa intensi-intensi pribadi kita masing-masing di dalam hati. Allah Bapa kami di surga, semoga gambaran putra-Mu selalu terbayang di mata kami. Semoga impian kami akan kebahagiaan dan keadilan dapat terlaksana berkat kuasa sabdanya. Doa ini kami aturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersatu dan dipenuhi Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa itu, tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandera di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu, tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kuluk mereka dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian, Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Disembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala dan hari Sabat dicemarkan.
Pada tanggal 15 bulan Kisloi dalam tahun 145, Raja menegakkan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di Bait Allah. Dan di semua kota di seluruh Yehuda, mereka dirikan pula mezbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang diketemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka hati daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus, dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat sudah mendekat. Mereka menjauh dari hukum-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab mereka tidak mencari ketetapan. Melihat para pengkhianat, aku merasa muak, karena mereka tidak berpegang pada janji. Baik, teman-teman. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus, anak Daud,
kasihanilah aku. Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau inginkan berbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, semoga aku melihat. Maka Yesus berkata, melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau. Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan memberikan sebuah kesaksian beberapa tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu. Sebuah pengalaman yang saya alami. Waktu itu saya pulang cuti di kampung halaman saya. Nah, di kampung halaman saya mendengar ada salah satu dari anggota keluarga, sebetulnya anak bude, jadi masih keluarga dekat. Ia sakit diabetes, tetapi memang sudah stadium akhir. Dia pingsan, kemudian ia harus dibawa ke rumah sakit untuk juga akhirnya cuci darah. Dan ketika dia pingsan, lalu cuci darah, dan akhirnya ketika dia pulang, ia tidak dapat melihat. Peristiwa itu peristiwa yang bagi dia sungguh mengejutkan dia. Dia sudah gagal ginjal, kemudian diabetes, harus cuci darah, dan akhirnya karena komplikasi dia tidak dapat melihat. Ketika dia pulang, dia menangis luar biasa. Dan dia mengatakan, ketika saya mengunjungi bersama dengan ayah dan juga kakak saya, dia hanya menangis dan menangis, sedangkan saudara-saudaranya juga menangis. Seolah-olah ini merupakan saat terakhir bagi dia. Saya mengunjungi dia, saya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia ini adalah orang non-Katolik Muslim. Dan akhirnya saya menelpon dokter yang ada di Batam. Dokternya ada di sini. Nah, saya telepon, kira-kira apa yang harus saya lakukan. Dokter mengatakan, Romo, coba dicek dengan tensimeter, dengan tensi, kira-kira berapa tensinya. Terus kemudian minum obat apa dan sebagainya. Saya tunjukkan, tensinya sekian, normal, bagus. Dan ibu ini mengatakan, Romo, saya minta doa. Akhirnya saya mengatakan, baik, saya akan mendoakan. Saya akan berdoa dengan cara Katolik dan akan berdoa dengan cara sendiri. Ketika saya berdoa, saya mohon seperti Tuhan, meminta seperti Tuhan yang menyembuhkan Bartimius. Dan saya minta agar Tuhan juga membuka mata saudari saya yang saat itu sedang tidak dapat melihat lagi. Setelah
berdoa, akhirnya ia pun beranjak tidur, dituntun oleh anaknya. Dan esok pagi kebetulan saya harus pergi dari Lampung menuju ke Jogja. Saya mendapatkan WA itu tidak langsung saya, tapi ke saya. Saya diberitahu bahwa saudari yang didoakan itu ternyata ia dapat melihat. Dan ini suatu mujizat yang menurut saya mujizat yang Tuhan berikan bagi dia. Namun anehnya, ketika saya sampai di Yogyakarta, dia mulai lagi tidak dapat melihat lagi. Jadi dia melihat sebentar, terus kemudian tidak dapat melihat lagi. Kami melihatnya sama-sama. Padahal pagi hari itu dia dapat melihat secara jelas. Saya berpikir pada waktu itu, jangan-jangan nanti dia akan beralih menjadi Katolik. Tapi ternyata tidak. Saya mengatakan, yang terpenting imanmu menguatkan. Dan ketika saya tiba di Jogja, dan akhirnya dia melihat seperti bayang-bayang. Sampai sekarang ia dapat melihat bayang-bayang. Paling tidak dia bisa berjalan sendiri tanpa ada bantuan siapapun. Saya merenungkan peristiwa ini, pengalaman ini, bukan karena saya mendoakan, tetapi Tuhan sendiri yang bekerja, berkarya di dalam diri dia. Sehingga ia memperoleh kesehatan, pemulihan. Bukan orang yang mendoakan, tapi imannya dialah yang menyembuhkan dia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, tadi digambarkan bagaimana ada seorang yang buta seorang yang buta duduk di pinggir jalan, kemudian dia mendengar bahwa ada Tuhan lewat, Yesus lewat, dan ia bertanya, ada siapa? Dan orang mengatakan, Yesus sedang lewat. Saya merenungkan bahwa ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, mungkin dia ini sudah mempunyai gambaran tentang siapa Yesus itu. Yesus yang dapat menyembuhkan, baik orang yang lumpuh, orang yang buta, orang yang tuli, bahkan bukan hanya menyembuhkan, melainkan juga membangkitkan orang yang mati. Ia sudah mendengar ini, dan mungkin dia mendengar dari banyak orang yang juga lalu lalang mungkin bercerita tentang Yesus. Dia mendengarkan itu. Dan yang menarik adalah dia ini punya kerinduannya satu, agar dia dapat melihat. Dan yang menarik apa? Ketika Yesus lewat, dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini merupakan sebuah doa yang sangat sederhana sekali. Doa yang memohon Tuhan untuk mengasihi dia. Ketika Tuhan mengasihi dia, saya yakin bahwa apa yang dia butuhkan itu juga akan terwujud di dalam kehidupannya. Bentuk doa yang merupakan doa kerendahan hati dari seorang yang meminta kepada Tuhan. Saya merenungkan kalau kita di dalam doa kita ini benar-benar doa yang rendah hati, maka doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan dikatakan tadi, ketika Tuhan akhirnya mengatakan, panggil dia. Dan Tuhan mengatakan, mau apa yang kau inginkan aku perbuat bagimu. Dan dia mengatakan, aku hanya mau melihat. Sedangkan orang-orang lain, dikatakan tadi orang-orang lain berusaha menjadi penghambat,
menghambat orang ini, orang yang buta ini, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dengan mengatakan, diam kamu ini malah menjadi pengganggu. Dari kisah ini, saya merenungkan dua hal. Yang pertama, kita diajak dan diundang bukan untuk menjadi penghambat, melainkan menjadi fasilitator dari Roh Kudus. Membantu orang-orang lain mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bukan malah menjadi orang yang menghambat orang lain itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita bisa bertanya dalam diri kita, sudah sejauh mana kita ini menjadi fasilitator yang membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya akan berubah. Dan akhirnya orang akan mengikuti Tuhan seperti orang yang buta tadi. Yang kedua, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang menerima siapa saja. Yesus yang tidak pernah mengesampingkan, menolak orang lain. Ketika orang lain itu menolak, Yesus bertindak berbeda dengan mereka. Menerima dengan tangan terbuka. Dalam hal ini, orang yang buta ini, Yesus terima. Ia sembuhkan. Kita belajar dari keduanya, baik orang banyak maupun juga belajar dari Yesus. Dengan begitu, kita boleh menjadi agen, kita boleh menjadi saluran cinta dan berkat Tuhan yang menghadirkan Tuhan di dalam setiap perjalanan persiaran hidup kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak Anda untuk berdoa secara spontan. Bapa di dalam surga, tak hentinya kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang berbaring sakit di rumah sakit maupun juga di rumah mereka masing-masing. Sudilah kiranya Engkau hadir ke atas mereka, memberikan mereka kekuatan, peneguhan, penghiburan, dan juga kesembuhan sehingga mereka boleh melanjutkan perjuangan hidup mereka bersama dengan keluarga. Marilah kita mohon. Saya persilahkan. Untuk doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Jadilah kiranya memberkati setiap karya-karya kami, memberkati anak-anak yang Kau percayakan kami, dimanapun mereka berada. Semoga mereka bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih akan Kau sendiri. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi persekutuan doa karismatik
kami Tuhan di paroki ini. Kami mohon semoga Engkau senantiasa memberkati, mendampingi persekutuan doa ini, agar persekutuan doa ini semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan akhirnya juga bersaksi tentang Engkau di tengah masyarakat di mana kami berada. Marilah kita mohon. Bapa di dalam surga, inilah doa-doa yang kami berikan padamu. Sudilah kiranya Engkau mendengarkannya. Ungkapan doa kami yang kami ungkapkan baik lewat kata maupun juga kami ungkapkan dalam hati kami masing-masing. Doa ini Tuhan kami berikan padamu dengan peran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa kuasa. Allah Bapa kami di surga, berkenanlah berkati persembahan ini, dan semoga kami dalam diri Yesus Putramu dapat melihat betapa daya kekuatan cinta kasih sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah merendahkan hati kepada Tuhan. Marilah susur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar yang menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimana-mana bersyukur pada Bapa yang khusus dengan pengantara Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabda, melalui Dia menjadikan segala sesuatu. Dialah yang mengutus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak dan oleh umat yang kudus bagi Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan kelemahan dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama malaikat dan semua orang kudus kami mengagungkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan curahan roh, agar kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan ke menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang Bapa dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar kami menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan suku kami Adrian serta seorang Iwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dan bangkit, dan anak-anak orang yang telah pulang dalam iman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami terima dalam bagian abadi bersama-sama Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef lainnya, para rasul dan orang-orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami berkenan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan mulia sepanjang segala masa. Atas petunjuk menyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu.
Tuhan yang memohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang kami, supaya kami yang telah dikuatkan dengan kelimpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagi damai-Ku berikan padamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita serahkan bagi damai. Anak Gembala. Inilah Yesus Sang Gembala yang menebus dunia. Berbahagialah kita yang menjaga jamuannya. Semoga Tuhan mengantar kita hidup yang kekal.
semua dalamku. Ku percaya kasih-Mu kan memulihkanku. Tuhan aku mendekat padamu. Biar kasih-Mu ubahku jadi yang baru. Ku mau selalu mendekat padamu, Tuhan. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Ku datang ya Tuhan, bawa diriku dengan segala kelemahan, apa adanya. Ku tahu Kau mengerti semua dalamku. Ku percaya kasih-Mu kan memulihkanku. Tuhan bawaku mendekat padamu. Biar kasih-Mu ubahku jadi yang baru. Ku mau selalu mendekat padamu, Tuhan. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Tuhan selalu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita masuk lebih dalam lagi. Tuhan, Biar kami ingin lagi kepadamu Tuhan. ubahku Biar Engkau mengubah jadi hati kami. yang baru. Ku mau selalu mendekat padamu, Tuhan. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Yesusku, Kau segalanya bagiku. Kau adalah segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami dengan tulus hati ingin masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Bimbing anak-anak-Mu yang di sini Tuhan. Kau masuk lebih dalam lagi. Ku masuk ke ruang Maha Kudus.
ruang maha kudus. Ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba, Mari kita masuk dengan hati yang tulus. masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, Sembah Tuhan Allah. ku sembahmu, ku menyembahmu. Mari angkat tangan kita sembah Allah. Sebab namamu kudus Tuhan. Mari kita nyatakan sekali lagi, kita ingin masuk ke ruang maha kudus. Masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba Yesus. Ku masuk dengan hati tulus, Kami ingin menyembahmu menyembah yang Maha Kuasa. menyembahmu Tuhan. Mari kita sembah lagi Tuhan. Dia yang bertahta di kerajaan surga. Ku
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mohon agar dapat melihat dan semoga lalu bersedia melihat kebutuhan sama, serta ikut turun tangan, agar setiap orang dapat menemukan kebahagiaan yang sangat mereka dambakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Apa ada pengumuman? Silahkan duduk. Malam ini kita bertemu tatap muka dalam misa yang dibawakan oleh Romo. Terima kasih Romo atas misa malam ini, misa syukur. Saya mengucapkan selamat ofisial kepada teman-teman Bro and Sis yang telah menyelesaikan SHDR yang pertama yang diadakan oleh PD PKK Santo Damian Bengkong Batam ini. Teman-teman yang juga ikut dalam Zoom yang di live streaming malam ini secara langsung juga, saya ucapkan juga profisiat ya telah menyelesaikan SHDR. Tidak lupa saya selaku Ketua Panitia Pelaksana, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah membantu saya sehingga SHDR kita dapat berjalan sampai hari ini, dapat berjalan dengan sukses ya. Kepada saya sebutkan tim pujian yang dimotori oleh Sis Nancy ya. Kemudian multimedia Bro Darius, dibantu juga Pak Hendra, terima kasih Pak sudah berpartisipasi. Kemudian tim doa yang selalu berdoa untuk kesuksesan SHDR kita. Tidak lupa kepada tim pengajar yang telah bersusah payah membagi ilmu ya, membagi ilmu kepada peserta SHDR-nya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan teman-teman peserta SHDR mendapat curahan Roh Kudus ya, bisa berubah hidup menjadi hidup yang baru, dari hidup lama menjadi hidup baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Saya tim Pastores mengucapkan terima kasih kepada panitia SHDR, para pengajar yang telah mengajar, mendampingi saudara-saudari kita untuk mengalami hidup dalam roh, dan juga kepada para peserta SHDR yang telah menyelesaikan proses seminar hidup dalam roh ini. Semoga apa yang telah Anda peroleh dapat Anda bagikan, Anda sharingkan di dalam kesaksian hidup Anda sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam KBG, di dalam lingkungan di mana Anda berada. Sekali lagi, terima kasih dan kita berikan aplaus untuk semua saja dari kita semua.
nanti setelah misa selesai, lagu penutup, saya akan membagikan sertifikat dan juga nanti kita akan foto bareng di depan altar. Ya. Dan sekarang kita menghadap Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, kita jumpai, dan juga segala karya kita diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan.
Ibu Dewa Ayu Made Satriawati. Ibu Maria Indrawati Zebua. Ibu Esther Sri Lestari Ningsih. Untuk Bapak Ibu yang tidak hadir, para peserta akan dikirim ke alamat Anda masing-masing. Dan sekarang mari kita kumpul bareng, kita foto bersama. Bapak Ibu yang terkasih, kepada peserta silakan berfoto dulu sama Romo. Terima kasih.